Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mayerera dengan NPM 2021010267 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B. Dalam mata kuliah ini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber hukum Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Herpin Yogi Pradipta MH ISI selaku dosen pengampu kurikuler Filsafat Hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh oleh manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qatli al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkatan mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya. Yang kedua adalah Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dan dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, pengertian akal. Akal merupakan Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakannya berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. Yang B, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baiklah, sekian video presentasi
dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.